Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Elohim Global yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, saya sedang berada di Toraja, tepatnya di Sulawesi. Dan saat ini saya sedang berada di rumah adat Toraja yang disebut Tongkonan. Ya, ini saya sedang berada di kolong daripada rumah adat. Saudara bisa lihat rumah adat ini, di belakang saya juga rumah adat. Dan kayu-kayu ini bisa tahan sampai 100 tahun ya. Nah, jadi puji Tuhan, dan saya beberapa hari ini berkumpul dengan para hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja di Toraja. Dan banyak sekali hal-hal yang saya bisa dapatkan. Di antaranya kekristenan. Di tahun ini mereka sudah memperingati 111 tahun. Artinya sejak masuk ke Toraja sudah 111 tahun yang lalu ya kekristenan di tempat ini. Ya, kita bersyukur juga kita sudah berada di bulan 7 di tahun 2024. Dan tema gereja kita adalah apa yang kita tabur hari ini menentukan hari depan kita. Haleluya ya. Ya, kita ambil dari Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Haleluya. Jadi jelas sekali, hukum tabur tuai itu terjadi di kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan akan terus terjadi sampai dunia ini berakhir. Hukum tabur tuai, ya, ini hukumnya Allah, ya. Kalau bicara menabur, ya artinya melepaskan. Melepaskan berarti memiliki kerelaan untuk melepas, ya. Dan ini berbicara tentang hati. Apakah kita memiliki hati yang rela dalam melepaskan sesuatu yang kita anggap milik kita, ya. Kebanyakan orang mengatakan bahwa apa yang sudah menjadi milik kita itu adalah milik kita. Tetapi kita sebagai orang percaya harusnya berpikir apa yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan. Ya, yang percaya katakan amin. Ya, jadi menabur itu bicara melepaskan. Lalu menuai itu berbicara tentang menerima hasil. Ya, menerima hasil pastinya itu jauh lebih besar daripada apa yang kita tabur. Ya, nah ini harus kita percaya, imani ya bahwa kita akan menuai. Menuai sesuatu tentu berdasarkan konsepnya Allah adalah menuai dalam kelimpahan ya. Nah, jadi Tuhan mengajarkan kita untuk hidup di dalamnya, di dalam konsepnya Allah. Ya, meskipun itu bertentangan dengan konsepnya dunia. Karena konsep dunia itu kita semakin berhemat, maka kita semakin kaya. Tetapi kalau konsep kerajaan surga tidak demikian. Sedikit saudara menabur, sedikit pula menuai. Tetapi semakin banyak saudara menabur, itu semakin banyak menuai, ya. Nah, ini konsepnya Allah, ya. Jadi dunia mengatakan hal yang berbeda dengan kita. Nah, kita jangan sampai terjebak. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus selalu menggunakan kehidupan dengan gaya-gaya kehidupan dengan konsepnya Allah. Berdasarkan firman Tuhan, itu yang kita kerjakan. Amin. Karena dunia selalu bertentangan dengan apa yang kita yakini. Sebagai orang percaya, dunia mengajarkan yang berbeda, ya. Jadi begitupun kekristenan pada saat pertama kali datang ke Toraja ini tidak sedikit juga mengalami pertentangan. Ya, misionaris yang datang dari luar ya, itu tidak sedikit yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, mereka mengalami hambatan, mereka mengalami bahkan siksaan, penderitaan, bahkan ada yang mati secara martir pun, ya, itu terjadi. Nah, karena dunia menentang, ya, hal-hal yang baik dari Tuhan itu dunia menentang. Nah, dan ini terus terjadi, ya, sampai hari ini juga pertentangan seperti itu masih terjadi.
Ya, dan saya pelajari di sini ada 4 hal yang menghalangi orang untuk masuk ke dalam gereja. Yang pertama, orang yang masuk gereja adalah orang yang lemah, ya dianggap lemah dan eh, tidak memiliki keberanian untuk menghadapi dunia ini. Ini adalah pandangan yang sangat keliru, ya. Saya boleh katakan bahwa ini terjadi bukan hanya di daerah ini, tapi dimanapun, ya. Banyak ke gereja yang tidak bisa bertumbuh karena pandangan-pandangan yang keliru. Bahkan di luar negeri, di Eropa, di Amerika pun seperti itu. Yang datang ke gereja hanya orang-orang tua. Jadi orang-orang tua yang hanya datang ke gereja. Dan ini terjadi. Nah, ini pandangan yang sangat keliru Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang melakukan firman dianggapnya orang yang lemah. Ya, karena firman mengajarkan kebaikan. Firman mengajarkan kelemah lembutan. Firman mengajarkan kesabaran. Ya, firman mengajarkan damai. Ya, nah ini dianggap kelemahan bagi dunia. Ya, tapi saya percaya kita tidak memiliki pandangan yang keliru seperti itu. Nah, saudara, orang yang melakukan firman akan mengerjakan apa yang firman katakan. Dan percaya atau tidak, mereka bukan orang lemah, tetapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Pelaku firman mungkin secara jasmani mungkin nampak lemah, tetapi pelaku firman itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Yang saya katakan adalah invisible power, kekuatan yang tidak nampak dari luar. Ya, jadi saudara, kita tidak bisa melihat seseorang dengan mata jasmani saja tanpa hubungan yang benar dengan Tuhan melalui kehidupan roh. Kita tidak bisa melihat orang itu memiliki kekuatan atau tidak. Ya, karena roh harus dinilai dengan roh, ya. Sebab itu saya katakan banyak orang dunia mengatakan bahwa oh itu orang-orang gereja adalah orang-orang lemah karena mereka sesungguhnya tidak mengerti, ya, ada kekuatan Allah yang menyertai orang-orang yang melakukan firman. Paulus dan Stefanus juga memiliki keberanian walaupun secara jasmani mereka mengalami siksaan, mengalami penderitaan, tetapi secara rohani mereka orang-orang hebat, orang-orang yang kuat. Ya, bahkan Stefanus katakan aku melihat Yesus. Ya, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka tidak hidup di dalam jasmani, mereka tidak hidup dalam daging, tapi mereka hidup di dalam roh. Nah, inilah yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya, gaya hidup, ya, kehidupan kita yaitu di dalam spirit, yaitu di dalam roh. Jadi yang kedua adalah orang yang rajin ke gereja itu adalah orang-orang yang munafik. Haleluya. Sering kita dengar, ya. Wah, saya malas ke gereja lagi karena di gereja banyak orang-orang munafik. Bahkan pendetanya juga. Wah, saya mesti katakan kepada Bapak Ibu Saudara, orang munafik, orang tidak benar bukan hanya ada di gereja. Di mana-mana juga ada. Ya, di sekolah, di kerjaan, di kantor, di tempat usaha, dimanapun, semua ada banyak orang munafik dan orang yang tidak benar. Tetapi apakah kita harus keluar dari sekolah kalau ada orang-orang munafik di dalamnya? Apakah kita tidak melanjutkan sekolah kita, studi kita, kalau tidak ada di dalamnya karena hanya ada persoalan orang-orang munafik di dalamnya? Gereja bukan tempat orang-orang kudus, tetapi gereja adalah tempat orang-orang berdosa yang diproses Tuhan untuk lambat laun akan menjadi orang-orang yang benar. Dan ini perlu proses, ya. Di dalam mengikuti proses Tuhan, tentu kita harus bergesekan dengan orang. Makanya Tuhan katakan, hendaklah engkau kuat di dalam aku, kata Tuhan. Jadi kita terus berjalan. Jadi kita tidak boleh terpengaruh dengan adanya intimidasi iblis bahwa gereja adalah tempat-tempat orang munafik dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tidak boleh terpengaruh dengan pandangan yang sangat keliru ini, ya. Dan kita tetap harus semangat, ya, beribadah, tetap hidup dalam persekutuan, ya, di dalam kebersamaan kita, ya. Jadi harus, ya, tidak boleh tidak hanya gara-gara statement yang pandangan yang sangat keliru ini, ya. Dan yang ketiga, orang yang datang ke gereja adalah orang-orang yang tidak berpikir secara logis, ya. Seorang pernah berkata kepada saya
bahwa menurutnya Allah itu tidak ada. Ya, dan Yesus itu hanya manusia. Kalau Tuhan benar ada, kenapa kok saya hidup menderita? Kenapa saya hidup dalam masalah demi masalah? Ya, saya mesti katakan kepada Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita hidupnya dalam keadaan baik-baik saja. Ya, Ayub orang saleh di pandangan Allah, tapi Tuhan izinkan Ayub mengalami masalah, bahkan bukan hanya masalah, badai yang dahsyat terjadi dalam hidupnya. Jadi saya pikir, apakah Allah tidak mengasihi Ayub? Sangat mengasihi. Ya, tapi Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, begitupun kita. Ya, kita juga diizinkan Tuhan menghadapi masalah, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Ya, Ayub mengatakan, apa yang datang dari Allah, Tuhan bisa memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Ayub juga menyadari bahwa keberadaan Tuhan tidak ditentukan oleh situasi hidupnya. Ya, mau hidupnya baik dan tidak baik, tetap Tuhan ada. Ya, nah, Tuhanlah yang memberi kehidupan di mata Ayub. Tuhanlah yang berhak mengatur hidupnya, apapun yang terjadi. Ya, termasuk penderitaan yang dia harus alami. Itu pun atas seizin Tuhan. Jadi, ini pandangan yang harus kita contoh, ya, menyikapi ini. Sehingga kita tidak lagi diajak berpikir secara logika, tetapi kita berpikir secara iman. Ya. Dan yang keempat, orang datang ke gereja harus membawa persembahan. Nah, banyak orang yang memiliki pandangan yang sangat keliru dalam hal memberi. Mereka berpikir gereja adalah tempat untuk menghabiskan uangnya dan menjengkelkan karena harus memberi persembahan. Ada gereja yang kolektenya sampai 2 atau 3 kali bahkan. Nah, ini sangat menjengkelkan baginya. Mereka berpikir secara dunia bahwa gereja ada tempat yang harus dijauhi karena cuma minta-minta dari jemaatnya. Saya mesti katakan kebenarannya hari ini. Jangan sampai dunia menyesatkan kita. Jangan kita berhenti beribadah. Jangan kita berhenti menabur. Jangan kita berhenti untuk memberi. Mari kita belajar untuk taat sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 35 mengatakan, karena dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Ada kebahagiaan surga, Bapak Ibu Saudara, bila kita bisa memberi atau menabur. Hanya langsung kita terima, yaitu kebahagiaan. Ya, dan tentunya kita juga akan menuai pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya. Alkitab dengan jelas mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dengan memberi kita justru membuat hidup kita lebih berbahagia. Hal ini memang berlawanan dengan logika kita. Ya. Manusia menurut logikanya adalah semakin banyak memberi, semakin banyak ruginya. Bagaimana mungkin orang bisa berbahagia pada saat dia mengalami kerugian? Namun demikianlah Tuhan, ya. Dengan Tuhan mengatakan semakin banyak kita memberi, justru kita semakin berbahagia, ya. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang suka memberi hidup dalam kekurangan. Siapa banyak memberi, berkat akan diberi kelimpahan, ya. Nah, dalam memberi itu ada kuasa, Bapak Ibu Saudara. Apa kuasanya? Kuasa proteksi, ya. Tidak banyak orang menyadari bahwa pentingnya proteksi Tuhan. Orang yang datang kepada pendeta, dia katakan, hidup saya penuh masalah. Saya kehilangan pekerjaan. Istri saya sakit-sakitan. Dan anak-anak saya semuanya bermasalah. Pendeta ini mengingatkan, apakah saudara sudah memberi persembahan kepada Tuhan? Lalu orang ini tersadar, selama ini dia tidak pernah memberi persembahan. Dia hanya maunya menerima, tidak pernah memberi. Hari itu dia mulai berubah. Dia memberi yang terbaik buat Tuhan. Dia dengan rela hati memberi.
Dengan iman dia memberi. Dan apa yang terjadi? Terobosan terjadi, pemulihan terjadi. Segala sesuatu dipulihkan Tuhan. Jadi ada kuasa dari Tuhan, proteksi dari Tuhan pada saat kita bisa memberi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki gaya kehidupan yang sehat, gaya kehidupan kerajaan surga, bukan gaya kehidupan dunia. Hukum dunia tidak berlaku bagi kita, tapi hukum kerajaan surga yang berlaku. Oleh sebab itu belajar menabur, belajar memberi, walaupun dalam kekurangan. Tuhan Yesus pernah berdiri memperhatikan kotak persembahan pada saat ibadah. Dan saat itu ada orang kaya yang memberikan persembahan, ada orang miskin termasuk janda yang memberikan 2 peser uangnya. Dan Tuhan Yesus memuji janda ini. Dia memberi dengan dari kekurangannya. Jadi saya percaya kita semua sudah diingatkan Tuhan. Ayo, hukum tabur tuai masih terjadi sampai hari ini. Saudara mau menabur, saudara mau memberi, maka saudara akan mengalami yang namanya janji-janji Tuhan. Ya, hukum tabur tuai masih berlangsung sampai hari ini. Terus kerjakan, ikut gaya Tuhan, ikut caranya Tuhan, maka saudara akan diberkati. Amin. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih, hamba sudah sampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus kami bawa kami ke dalam dimensi Allah, yaitu hidup dalam roh, di mana kami tahu pada saat kami melakukan firman Tuhan, melalui apa yang benar di mata-Mu, maka orang dunia mungkin menganggap bahwa kami adalah orang-orang lemah, tetapi sesungguhnya kami adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang disertai Tuhan, orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ajari kami Tuhan untuk taat mengerjakan perintah Tuhan. Tabur tuai adalah gaya kehidupan kerajaan surga. Gaya kehidupan yang sehat, ini kami harus memilikinya. Dan kami tahu, kami harus kerjakan itu. Kami percaya setiap jemaat yang hadir saat ini Tuhan, kami percaya mereka juga akan lakukan itu. Karena kami percaya ada kuasa pada saat kami menabur, pada saat kami memberi. Ada kuasa-kuasa Tuhan bekerja. Bawa kami terus Tuhan naik, tidak pernah turun. Kami percaya mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan masih ada bagi kami. Oleh sebab itu kami mau terus melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Saud Louis. Tuhan Yesus memberkati.